Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillahnya pada hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat segala-galanya yang alhamdulillahnya Allah masih berikan kita kesempatan untuk kultum kembali ya setelah hampir sepekan nggak kultum ya. Salawat serta salam juga senantiasa Allah junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan kali ini Hulwah akan mengisi tentang bahagia Allah yang berikan. Ya, pasti di kehidupan kita gitu ya, kita menginginkan bahagia gitu. Siapa sih yang nggak menginginkan bahagia gitu kan? Nggak ada ya. Jadi kita semua di sini pasti menginginkan bahagia. Bahkan mungkin tiap kita punya definisi bahagianya masing-masing. Nah, kalau pemaknaan bahagia dalam Islam sendiri adalah mendapatkan rahmat dan ridha Allah sehingga dijauhkan dari azab pada hari kiamat dan dimasukkan ke dalam surganya gitu ya. Sementara kalau misalkan menurut dari Ait Al-Qarni, kebahagiaan adalah keringanan hati karena kebenaran yang dihayatinya. Sementara kalau misalkan kita mau ngambil arti kebahagiaan dari orang barat gitu ya, namanya Van Hoven, menyatakan bahwa kebahagiaan berkaitan dengan sejauh mana kualitas hidup seseorang gitu. Jadi maka ketiga teori ini berkaitan ya gitu ya. Jadi semakin kita dekat dengan Allah gitu ya, semakin kita meyakini kebenaran yang kita pahami, yang kita ketahui, maka semakin dekatlah kebahagiaan itu Allah turunkan kepada kita gitu ya, karena rahmatnya, karena kasih sayangnya. Dan dari sinilah kehidupan kita semakin berkualitas kayak gitu. Jadi penyebab hal yang buat kita bahagia pasti bermacam-macam ya teman-teman ya. Misalkan aku bahagia kalau aku bisa jadi penghafal Quran. Aku bisa bahagia kalau misalkan aku bisa keliling dunia. Atau aku bahagia kalau misalkan aku nanti bisa menikah gitu ya. Yap, seakan-akan kebanyakan orang, bahkan mungkin aku menyerasikan perasaan bahagiaku dengan apa yang aku cita-citakan gitu ya. Namun di samping itu gitu ya, pertanyaannya, apakah harus menggapai sesuatu dulu baru bahagia? Jelas enggak ya gitu ya. Bahkan kita bisa bahagia saat prosesnya juga gitu. Jadi enggak harus mencapai cita-cita itu dulu baru kita bisa bahagia. Jadi saat prosesnya pula kita bisa bahagia gitu ya. Dan tidak ada privilege tersendiri gitu ya, bahwa bahagia itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bisa keliling dunia, untuk orang-orang yang sudah menikah, untuk orang yang punya anak, atau untuk orang yang punya harta banyak gitu ya. Jadi nggak ada privilege tersendiri gitu ya. Nggak gitu konsepnya gitu ya. Bahkan kita lihat gitu ya, banyak orang yang sudah menikah namun tidak bahagia gitu ya. Namun malah jauh dari Tuhannya. Namun misalkan kita bisa contoh gitu ya, kisahnya Abu Lahab dan istrinya Ummu Jambil gitu ya. Mereka menikah, mereka membangun keluarga yang harmonis, tapi apakah mereka bahagia? Tidak ya. Mereka tidak bahagia dikarenakan sepanjang hidupnya mereka saling bekerja sama dalam memfitnah Nabi Muhammad gitu ya, dalam memusuhi Nabi Muhammad gitu ya. Begitu juga kita bisa melihat gitu ya Asiyah, sosok Asiyah gitu ya yang dijamin masuk surga menikah dengan Firaun gitu ya. Apakah dia bahagia menikah dengan sosok orang yang mengaku sebagai Tuhan gitu ya. Nah, jelas tidak bahagia gitu ya. Jadi tidak ada privilege tersendiri bahwa orang yang menikah itu bakal bahagia gitu ya. Kalau misalkan ternyata jauh dari Allah, jelas dia tidak bahagia gitu ya. Gitu. Jadi kita juga bisa mencontoh dari Bill Gates gitu ya, seorang terkaya di dunia gitu ya. Apakah dia bisa dikatakan bahagia, teman-teman? Gitu ya. Sementara Allah jauh dari kehidupannya dia gitu ya. Sejatinya dia itu nggak bahagia gitu. Pun sama halnya
jika kita menghafal Quran tapi tidak mendekat sama Allah gitu ya. Malah dengan hafalan itu kita berharap untuk mendapatkan pujian, untuk mencari gelar, atau untuk mencari hal yang lainnya yang berbau dengan duniawi gitu ya. Apakah sejatinya kita bahagia? Tidak ya gitu. Jadi bahkan kalau kita melihat gitu ya, banyak orang-orang non muslim di luar sana yang menghafal Quran juga, tapi dengannya mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai alat untuk mencari kesalahannya gitu dalam Al-Quran itu, atau disimpangin gitu ya. Maka apakah mereka bahagia? Tidak gitu ya. Mereka tidak mendapatkan hidayah apapun dari apa yang mereka niatkan dalam menghafal Quran gitu. Lalu gimana biar kita bahagia gitu ya? Nah, kembali lagi ke pemaknaan yang di awal tadi gitu ya, bahwa kita perlu membalut semua itu gitu ya, membalut semua cita-cita kita gitu ya dengan mendekat kepada Allah gitu ya. Lagi-lagi dengan takwa itu sendiri gitu ya, bahwa kita punya cita-cita yang mana itu bisa mendekatkan kita sama Allah. Bahwa misalkan nanti kita menikah, maka itu semua karena untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Walaupun misalkan berkali-kali terjatuh gitu ya, ya udah kita bangkit lagi, kita berusaha lagi ya. Jadi seseorang akan Allah turunkan kebahagiaan jika bersama cita-citanya itu dia semakin dekat sama Allah gitu ya. Bahwa bersama cita-citanya itu dia selalu membersamai Allah gitu ya. Jadi orang yang menikah lalu dibalut dengan takwa gitu ya, maka Allah akan turunkan sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Sehingga kebahagiaan itu akan selalu membersamainya sekalipun Allah uji dengan berbagai masalah. Tapi seperti yang kita tahu bahwa janji Allah itu pasti, yaitu Allah akan berikan jalan keluarnya gitu ya. Jadi fokus kita itu, fokus yang perlu kita upayakan adalah bagaimana kita bisa menjemput kebahagiaan dengan mendekatkan diri kepada Allah gitu. Karena apabila kita mencari lewat jalan lain dan melupakan Allah gitu ya, maka nggak akan bisa kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu meskipun menukarnya dengan seluruh harta atau seluruh bumi dan seisinya gitu ya. Kita nggak akan mendapatkan kebahagiaan itu gitu ya. Yang ada malah permasalahan kehidupan kita gitu ya di dunia ini semakin menjadi semakin banyak, dan tujuan kita itu nggak terarah gitu, semakin nggak terarah. Nah, kita juga bisa mengambil dari hadis Arba'in, di mana merujuk hadis Arba'in ayat ke-19 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau mau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah, apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena pencatat takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi, dan ini merupakan hadis hasan sahih. Nah, yang disebut dalam menjaga hak Allah di sini adalah bahwa kita perlu menjaga batasan-batasan, hak-hak, perintah-perintah, dan larangan Allah. Maka ketika kita sudah selalu menjaga Allah gitu ya, bahwa kita yakin gitu ya bahwa Allah itu akan menjaga kita. Allah akan menjaga untuk urusan dunia kita pun untuk urusan akhirat kita gitu ya. Bahwa Allah akan memberikan penjagaan kepada badan kita, kepada anak kita, keluarga kita, bahkan harta kita gitu. Jika ia menjaga hak Allah pada waktu muda dan kuat gitu ya, maka Allah akan menjaganya pada waktu tua dan lemah gitu ya. Keturunannya akan dijaga, Allah akan menjaga kita dari gangguan jahat gitu ya. Allah akan menjaga agama dan iman kita juga, serta menjaga diri kita dari syahwat dan subhat. Nah, maka inilah definisi bahagia yang sesungguhnya. Bahagia yang mengekalkan kita hingga jannahnya karena dibalut dengan
mendekatkan diri kepada Allah karena dibalut dengan takwa itu sendiri gitu ya. Kalau sudah begini gitu ya, maka Allah akan segera menurunkan kebahagiaan itu, menurunkan ketentraman itu dalam kehidupan kita, dalam hati kita gitu ya. Allah akan bimbing hati kita dalam membuat keputusan apapun itu gitu ya. Jadi bahagia itu datangnya dari Allah, bukan dari kita sendiri. Jadi kalau kita mau bahagia, maka apakah yang kita lakukan itu sudah mendekatkan kepada Allah atau belum? Gitu. Kalau belum, berarti bisa jadi kita belum bahagia atau itu hanya sekadar bahagia yang menipu gitu ya. Jadi mungkin bisa lebih hati-hati lagi dalam bertindak, dalam membuat keputusan atau yang lainnya gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat Hulwa sampaikan. Semoga bisa menjadi reminder untuk kita semua gitu ya, terutama untuk diri saya pribadi gitu ya. Di saat mungkin iman lagi naik, lagi-lagi jangan pernah merasa aman atas kondisi tersebut gitu ya. Tetap minta keistiqomahan kepada Allah, tetap berdoa kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita gitu ya untuk menjaga iman kita gitu ya. Dan untuk yang imannya lagi turun gitu ya, maka jangan pernah putus asa, jangan pernah sekali-kali merasa nggak pantas gitu ya untuk menjadi lebih baik gitu ya, bahwa kita yakin Allah itu masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri lagi gitu. Jadi kalau misalkan iman kita turun, maka ya udah bangkit lagi, turun lagi, bangkit lagi gitu. Jadi jangan pernah putus asa gitu. Jadi sehingga iman yang turun itu bisa kita perbaiki lagi dan begitu seterusnya gitu ya. Dan jangan pernah merasa puas atas amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan gitu ya, sehingga dengannya kita pun selalu merasa butuh gitu ya untuk terus berprogres dalam kebaikan itu sendiri gitu, sehingga kita terhindar dari sifat angkuh atau yang lainnya ya. Mungkin itu aja dari Hulwa. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua di sini sama-sama berproses untuk menjadi lebih baik bersama ya. Kita sama-sama akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan disempurnakan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.